Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mulyati dengan NPM 130219033, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usyari, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Izin menyampaikan presentasi saya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usyari di Daerah Tertinggal, Desa Tramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Memasuki poin yang pertama, yaitu latar belakang. Desa Tramangjaya merupakan desa yang masih asri. Satu-satunya akses lembaga pendidikan anak usia dini di daerah tersebut hanya terdapat satu taman kanak-kanak yang bernama TK Teratai Putih, yaitu lembaga yang berdiri pada tahun 2008 dengan fasilitas yang kurang. Sebelum berdirinya TK Teratai Putih, tidak ada sama sekali pendidikan anak usia dini di daerah tersebut. Akibat kurangnya media dan fasilitas pembelajaran di TK tersebut, membuat anak sering diberikan tugas oleh guru. Jumlah penduduk di Desa Tamangjaya yaitu 365 orang, 107 kepala keluarga, dan anak yang berusia 4-5 tahun hanya ada 9 anak dan bersekolah di TK Teratai Putih. Menurut Suryana dan Dadan 2016, pelaksanaan pendidikan anak usia dini hendaknya melibatkan seluruh komponen masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini juga dapat dilakukan oleh yayasan, swasta, pemerintahan, maupun perorangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini? Yang kedua, pihak-pihak mana saja yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak di Desa Tramangjaya? Yang ketiga, dalam wujud apa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak di Desa Tramangjaya? Yang keempat, kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah diterapkan oleh pemerintah terhadap taman kanak-kanak di Desa Tramangjaya? Selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, di mana penelitian ini ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat di Desa Tramangjaya terhadap aksesibilitas pendidikan anak usia dini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber informasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat. Masyarakat disebut sebagai informan penelitian, yaitu seorang yang memiliki informasi data banyak mengenai objek yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu memasuki hasil dan pembahasan. Yang pertama, menurut hasil wawancara, informan mengatakan pendidikan anak usia dini itu sangatlah penting, terutama untuk mempersiapkan anak untuk menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya, dan orang tua tentunya ingin yang terbaik untuk anak. Sejalan dengan pendapat yang dilakukan oleh Harahap, pendidikan anak usia dini itu penting karena merupakan fondasi bagi anak untuk pembentukan kepribadiannya, yaitu dengan membentuk watak dan budi pekerti, berhalak mulia, cerdas, ceria, terampil, dan taat beribadah. Yang kedua, pihak yang berpartisipasi di TK Teratai Putih yaitu dari orang tua murid hanya membayar SPP setiap bulan sebesar 30.000. Dari ibu-ibu PKK ikut membantu pengelolaan TK dan dana dari pemerintah yang dikelola oleh pengurus desa beserta kebun sawit milik desa yang panen sebulan 2 kali. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Mesita pada tahun 2021, partisipasi masyarakat yaitu faktor penting untuk mencapai tujuan lembaga. Tanpa partisipasi, tujuan satu lembaga tidak akan tercapai. Tetapi kenyataannya menurut Ahmad Zako dan Syukri pada tahun 2012 bahwasanya partisipasi masyarakat pada pendidikan masih relatif rendah. Yang ketiga, wujud partisipasi pihak sekolah menambahkan program pendidikan dengan membaca Iqra. Setiap sebelum pulang sekolah, anak diajarkan mengenal atau menghafal huruf hijaiyah. Dan dari orang tua, ikut serta bila sekolah mengadakan gotong royong. Menurut pendapat Tamah, Bahar, dan Hidayah, pada tahun 2021, partisipasi yang dapat dilakukan untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan adalah pelibatan masyarakat untuk bekerja sama dan saling mendukung untuk pencapaian tujuan yang jelas. Namun nyatanya masih banyak orang Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan, tidak bisa bersekolah. Memang dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah harus mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pendidikan bangsa. Yang keempat, kebijakan dari pengurus desa berupa mengelola kebun sawit milik desa beserta dana dari pemerintah. Dan dengan mendukung pendidikan anak usia dini, gaji guru, infrastruktur, dan pengajar. Dari pemerintah juga ada permainan yang ada di TK Teratai Putih seperti prosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan lain-lain yang dikirim langsung dari pemerintah. Menurut pendapat Siti dan Megi, pada tahun 2019, partisipasi masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan anak usia dini merupakan upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan hingga mengevaluasi pendidikan. Selanjutnya kesimpulan, partisipasi masyarakat di Desa Tramangjaya terhadap penyelenggaraan pendidikan di TK Teratai Putih masih rendah, dikarenakan pendanaan di TK Teratai Putih masih menggunakan dana dari pemerintah dan desa, serta penyelenggaraan pendidikan berjalan karena kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi seperti membayar SPP, dan orang tua hanya berpartisipasi dengan menyekolahkan anak di TK Teratai Putih dan ikut serta bila sekolah mengadakan kegiatan gotong royong.
Slide selanjutnya rekomendasi. Hasil penelitian ini masih terbatas dalam mengukur bagaimana partisipasi masyarakat. Untuk kedepannya, penelitian ini bisa dilakukan lebih luas lagi seperti bagaimana partisipasi dari pemerintah kabupaten atau bagaimana partisipasi dari pengusaha di sana dan bagaimana dukungan dari dinas pendidikan agar penelitian ini bisa lebih baik dan berkembang untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.